Jumpa lagi rekan trader semuanya yang berada di Indonesia, trader market, trader Indonesia. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara mingguan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk di minggu yang terbaru dari tanggal 14 sampai tanggal 18 November tahun 2022, saya akan membawakan sedikit review yang terjadi pada minggu yang lalu dari tanggal 7 sampai tanggal 11 dan bagaimana marketnya akan terjadi pada minggu depan. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, kita akan langsung masuk aja ke market yang terjadi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit masukan terhadap apa yang terjadi pada market kita minggu kemarin ya. Rekan trader, kalau kita lihat market yang terjadi pada minggu kemarin, kita sudah sangat jelas di sini ya. Rekan trader, saya langsung membuka platform aja, kita selalu buka dari indeks dolar Amerika ya rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas sini bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika minggu kemarin. Rekan trader bisa lihat ya, sudah sangat jelas sini bahwa indeks dolar Amerika minggu kemarin saya memprediksikan ya bahwa dia akan turun sampai di 108.477. Tapi apa yang terjadi rekan trader ya? Saya memprediksikan bahwa setelah dia naik dia akan turun ya. Nah, saya memprediksikan seperti kayak gitu. Prediksi saya memang benar, dia sampai 112 walaupun saya memberikan sedikit masukan di sini ya. Saya bilang bahwa dia akan sampai coba menaik sampai 118 dan kita akan lihat ya. Saya memprediksikan bahwa dia turun itu sampai di 108 dan apa yang terjadi rekan trader? Penurunan yang sangat dahsyat yang terjadi ya. Banyak faktor yang terjadi minggu kemarin karena kalau rekan trader lihat ya, kita lihat, kita masuk dulu ke kita masuk dulu ke kalender ekonomi kita minggu kemarin ya. Untuk kalender ekonomi minggu kemarin rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa news yang terjadi banyak sekali dan informasi-informasi yang paling utama itu sebenarnya pada hari Kamis dini hari ya. Pada hari Kamis dini hari ya, itu adalah bukan Kamis dini hari sih, Kamis pada pukul 20.30 ya, informasi tentang inflasi Amerika. Dari sinilah yang memang benar memberikan pergerakan yang sangat dahsyat, di mana kalau kita lihat di sini banyak merah-merah ya, banyak merah-merah artinya kan penurunan banyak sekali terjadi pada dolar Amerika sehingga membuat dolar Amerika ini benar-benar tertekan habis. Dan kalau kita lihat dari pergerakan ini sudah sangat jelas ini bahwa kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika pada minggu lalu dia benar-benar tertekan, jatuh bebas sebebas-bebasnya ya, jatuh bebas sebebas-bebasnya. Apakah ini merupakan akhir dari penurunan dolar ya, atau kenaikan dolar setelah itu dia turun? Apakah ini sudah memang benar-benar sudah tidak hawkish lagi dan dia sudah rally dolar ini sudah mulai masuk ke posisi di mana terjadi penurunan? Kalau kita lihat pun juga secara teknikal ya, dia udah sampai di indikator RSI udah bilang sampai 30, artinya dia akan kembali lagi ke atas ya. Tapi kita akan lihat bagaimanakah di secara teknikal di news di dalam satu minggu ini dia masih punya kemungkinan akan turun lagi ke bawah. Kemungkinan sangat besar masih turun lagi ke bawah. Dan kalau kita lihat memang ya dolar Amerika dia sangat bergerak karena ya inflasi yang terjadi rekan trader ya. Hasil dari inflasi ya, itulah yang memang benar-benar membuat pergerakan ini sangat dinamis ya. Dia bergerak sangat dinamis kemarin dan memang ya mau gimana lagi rekan trader, seperti kayak gitu ya. Dan memang saya udah bilang bahwa hati-hati pada hari Kamis bisa saja terjadi penurunan yang sangat dahsyat terhadap indeks dolar dan kenyataannya terjadi seperti yang saya utarakan ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau menurut prediksi saya untuk minggu depan indeks dolar ini kan minggu kemarin ya, ini minggu kemarin, dan kalau kita lihat prediksi saya ya kenyataan benar-benar, cuman memang ada sedikit kesalahan sedikit walaupun dia turun terus ke bawah ya. Oke, tapi secara garis besar saya udah bilang bahwa indeks dolar Amerika akan tetap turun terus, dan memang di video-video short saya pun juga saya udah bilang bahwa kemungkinan dolar Amerika akan turun. Yang tadinya hawkish dia udah menjadi dovish.
dan memang dia akan turun. Nah, bagaimanakah dolar Amerika ini untuk minggu depan? Untuk minggu depan rekan trader ya, menurut analisa saya tendensi dari indeks dolar Amerika mana? Ini dia. Oke. Nah, ini dia. Tendensi dari indeks dolar Amerika kalau menurut saya minggu depan ini dia masih punya kemampuan untuk agak sedikit turun lagi ke bawah kalau menurut saya ya. Kalau saya bilang rekan trader ya, indeks dolar Amerika ini dia bisa turun sampai di 105 atau di nilai yang paling terendah itu sampai di seputaran 104.545. Ini adalah pergerakan yang bisa saja terjadi dari indeks dolar Amerika pada minggu depan ini rekan trader. Dengan saya berasumsi bahwa kenaikan yang paling maksimal kalau terjadi kenaikan itu saya bilang di sekitaran 110.223. Ya, tapi saya tetap yakin bahwa indeks dolar Amerika ini dia masih bisa punya peluang penurunan itu untuk minggu depan itu dia akan bergerak dari 104.545 sampai 110.223. Itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada minggu depan dari tanggal 14 sampai tanggal 18 nanti rekan trader ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan-rekan trader semuanya apa yang telah saya berikan ya, analisa saya ya, dan saya berharap semoga analisa saya ini setidaknya bisa memberikan masukan terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini ya. Oke rekan trader, sekarang kita lihat dulu. Oke, selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya rekan trader. Setelah ini tadi adalah indeks dolar Amerika ya, yang telah saya coba analisakan. Bagaimanakah kita masuk ke Euro USD? Nah, untuk Euro USD rekan trader, untuk Euro USD kalau rekan trader lihat Euro USD minggu kemarin ya. Euro USD kalau rekan trader lihat minggu kemarin, pergerakan dari Euro USD ini rupanya sesuai dengan analisa saya, di mana analisa saya itu dia bisa naik sampai ke 1.10712. Tapi rupanya dia naik terus ya. Tapi secara garis besar analisa saya benar ya, karena saya bilang ya pergerakan dia ini akan naik terus. Euro USD akan naik terus seiring dengan adanya penurunan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Dan kalau kita lihat ya rekan trader semuanya, ini menjadi pertanyaan yang paling besar adalah apakah pertumbuhan dari dolar ini sudah berakhir sehingga membuat indeks pergerakan mata uang lain seperti Euro USD akan tambah naik terus. Nah ini dia, kita lihat secara garis besar setelah 1 minggu, menurut saya ini masih bisa naik rekan trader. Malahan kalau saya bilang tuh dia masih bisa naik itu sampai di posisi yang paling tertinggi di 1.08 malahan kalau saya ya. Nah kita bisa lihat di sini, kalau rekan trader lihat di sini bahwa dengan pergerakan sampai di 1.03 itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dolar Euro USD ini sangat berpengaruh juga dari pergerakan dolar, walaupun kalau kita lihat ya NIF non farm payroll kemarin kita udah bisa lihat ya bulan kemarin sebesar 261 dan lain-lain. Nah inflasinya juga telah diberikan kemarin dari inflasi yang terjadi di Amerika, dan inflasi tersebut adalah inflasi yang sedikit agak rendah selama 9 bulan terakhir. Nah inilah yang membuat kenapa pergerakan dari Euro USD ini bisa naik sampai level yang paling tinggi sekali. Nah, bagaimana untuk minggu depan? Kalau ini kan minggu kemarin ya. Minggu depan rekan trader, kalau saya lihat untuk minggu depan, pergerakan dari Euro USD ini masih menurut analisa saya rekan trader masih bisa naik lagi rekan trader. Saya bisa bilang bahwa rekan trader ya, betul, saya bisa bilang memang dia punya standar naik itu bisa sampai tertinggi di daerah sini rekan trader ya. Nah, 1.06 ya. Tapi menurut analisa saya, pasangan apabila terjadi kenaikan dia itu yang paling relatif bisa terjadi itu di seputaran sini rekan trader. Bukan di sini. Menurut saya dia bisa naik sampai di level sini. Nah, atau yang paling maksimal adalah di sekitaran 1.05844. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan dia itu akan terjadi sampai di level 1.0010. Jadi dia ceritanya ini dia masih tetap masuk di posisi paritas ya, di atas 1 ya. Nah, oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini akan naik nih di sekitar sini rekan trader. Nah, ini dia. Ini asumsi saya.
dia akan bergerak di antara 1.00033 sampai 1.05844. Itu adalah pergerakan dari US dollar Amerika, Euro USD pada minggu depan. Bagaimana ke pound sterling? Nah, ini pound sterling kalau rekan trader lihat di sini, rekan trader lihat minggu kemarin, pergerakan pound sterling sesuai dengan apa yang saya prediksikan. GB pound sterling kalau kita lihat ini, kita harus ingat bahwa pada minggu kemarin bahwa Bank of England dia menaikkan tingkat suku bunga acuannya sampai 0,75 ya. Nah, bayangkan jadi dia naik sebesar 0,75%. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Inilah yang menyebabkan kenapa pergerakan dari dolar Amerika tertekan dan pound sterling agak sedikit mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader dari asumsi yang saya berikan, bahwa saya bilang bahwa kemungkinan kenaikan masih bisa saja terjadi sampai level yang paling tertinggi di 1.16784. Rupanya dia menembus level yang lebih tinggi lagi di seputaran 1.18433. Tapi secara garis besar, pergerakan dari pasangan mata uang ini masih tetap mempunyai peluang naik lagi, dan memang kenyataan bahwa dolar Amerika semakin hari semakin menurun rekan trader semuanya. Nah, bagaimana kita lihat untuk minggu depan? Rekan trader bisa lihat di sini. Untuk minggu depan tendensi bullish masih sangat kuat. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa bullish ini dia masih bisa saja terjadi, dan kita jangan bilang bahwa dia sampai di sini dulu ya. Kita kita bisa ambil asumsi sini. Tapi kalau saya berprinsip bahwa kenaikan dia itu paling maksimal sampai di daerah sini rekan trader. Kalau saya lebih setuju kalau pergerakan maksimal dia itu sampai di daerah 1.20898. Itu adalah pergerakan maksimal selama minggu depan. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan, asumsi saya penurunan dia itu akan sampai di level 1.14664. Dengan demikian pergerakan dari pasangan mata uang pound sterling angkel saham dolar ini dia akan bergerak di seputaran 1.14664 sampai 1.20898. Disinilah arah pergerakan selama minggu depan dari tanggal 14 sampai tanggal 17 kalau nggak salah ya. 17 November tahun 2022. Oke, selanjutnya bagaimana ke gold rekan trader? Nah, ini kita masuk ke gold. Untuk gold rekan trader bisa lihat minggu kemarin saya memprediksikan bahwa kenaikan gold ini paling maksimal sampai di 1735. 1735 saya prediksi saya. Rupanya rekan trader dia ini naik sampai di level yang paling tertingginya di seputaran sini ya rekan trader ya. Dia naik sampai di level 1766.84 ya. Naiknya sesungguhnya kalau rekan trader ikut analisa saya berarti cuan benar-benar rekan trader ini, karena saya memprediksikan naik setinggi-tingginya. Artinya prediksi saya minggu kemarin itu full 100% benar. Nah, ini dia. Oke rekan trader bisa lihat bahwa kenaikan yang sangat tinggi sampai 1766 ya. Bagaimanakah peluang dari gold minggu depan? Untuk gold rekan trader, saya masih tetap berkesimpulan gold ini masih punya tendensi yang naik lagi. Saya masih punya kesimpulan bahwa pasangan ini dia akan bisa naik lagi, dan saya memang benar dibilang bahwa dia tertingginya itu sampai di 1831. Tapi saya tidak terlalu yakin sampai 1831. Saya lebih senang main aman itu dia akan naik sampai di seputaran 1801. Itu menurut saya paling tertinggi banget, paling tertinggi. Dengan asumsi apabila terjadi penurunan, saya berasumsi dia itu bisa turun itu sampai di level rekan trader. Nah, ini dia. Saya berasumsi apabila terjadi penurunan dia akan turun sampai di level 1702.46 ya. Kalau di sini menurut saya terlalu jauh rekan trader. Kalau di sini menurut saya ini terlalu jauh sekali, terlalu jauh ini. Saya tidak terlalu optimis dia bisa sampai di atas sana, tapi saya lebih senang dan saya lebih optimis dia akan naik sampai di level 1801.82. Oleh karena itu untuk minggu depan pergerakan dia itu di seputaran sini rekan trader. Jadi menurut saya dia setelah naik di atas ini dia akan balik arah lagi, tapi tetap dia akan di seputaran sini-sini aja. Oke, bagaimanakah
Ya, bagaimanakah USD yen Jepang? Nah, rekan trader, untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat minggu kemarin saya memprediksikan penurunan itu sampai di 143.635 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan sampai di 148.106. Tapi apa yang terjadi rekan trader? Dia turun seturun-turunnya dan ditutup di seputaran 138.681 ya. Kalau menurut saya ini udah titik paling terendah ini menurut saya, tapi kita akan lihat lagi ke depan ya. Kita akan lihat lagi ke depan. Rekan trader bisa bayangkan penurunan yang sangat luar biasa ini, dan kalau kita lihat tendensi mingguan, kalau tendensi mingguan masih bisa turun lagi nih rekan trader. Tapi secara garis besar kita akan lihat bagaimana pergerakan dia ke depan. Minggu kemarin kalau ikut saja apa yang saya prediksikan cuan, rekan trader dijamin cuan ya. Oke rekan trader bisa lihat di sini ya, pergerakan yang sangat luar biasa di sini, dia turun. Bagaimanakah prediksi untuk minggu depan dari USD yen Jepang? Untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat di sini untuk minggu depan, menurut analisa saya dia masih bisa turun lagi, tapi saya bisa bilang bahwa penurunan dia itu udah tidak terlalu tinggi lagi, udah tidak akan sampai di level 132, tidak. Menurut saya, kalau penurunan yang maksimal menurut saya cuman mungkin di sekitaran 136.515. Itu menurut saya. Atau kalau memang dia masih bisa turun lagi, menurut analisa saya yang paling terendah itu di 134.957. Tapi saya masih tetap berprinsip bahwa untuk sampai ke 132 menurut masih jauh. Saya tetap bilang bahwa dia akan berada di sekitaran 134.957 atau 136.515 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan dia itu paling tinggi itu sampai di level 144.195. Nah, ini dia. Ini kita mapping dulu ya. Nah, ini dia. Sebenarnya paling gampang rekan trader, cuman lihat aja arah sebelah kirinya udah ketahuan kok. Nah, jadi ini adalah pergerakan dari USD yen Jepang untuk minggu depan. Nah, untuk minggu depan rekan trader, saya coba bawa sedikit dulu news yang akan terjadi minggu depan. Harap diperhatikan kalender ekonomi ya. Mulai dari hari Selasa, harap diperhatikan perubahan jumlah pengklaim, sentimen ekonomi Jerman. Nah, ini bahaya nih. Ini bisa-bisa nih Euro USD akan naik nih. Nah, dan indeks harga produsen. Hari Rabu ya IHK dari pound sterling, inflasi pound sterling, kita akan lihat apakah inflasinya bisa lebih kecil lagi setelah kemarin 106 atau dia semakin naik. Nah, penjualan retail di situ pukul 21 ada statement dari Gubernur Central Bank England ya. Nah, ini harap diperhatikan hari Kamis. Nah, hari Kamis ini lihat ada inflasi yang akan terjadi di euro ya, perubahan tenaga kerja Auckland ya, ini untuk dolar Australia. Nah, ini dia. Nah, harap klaim pengangguran harap diperhatikan juga hari Kamis pukul 20:30. Dan hari Jumat pidato dari Gubernur Central Bank Eropa Christine Lagarde. Harap diperhatikan oleh rekan-rekan trader semuanya. Oke, rekan trader ya. Demikianlah informasi yang telah saya berikan, prediksi yang telah saya berikan, review market yang terjadi minggu kemarin, dan prediksi yang akan terjadi pada minggu depan yang telah saya berikan untuk rekan trader semuanya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.